Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah, ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata, ya Rabb, idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Jenazah Eril ditemukan 4 km dari lokasi berenang. Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah, ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata, ya Rabb, idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini, wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril. Hal ini juga sudah disampaikan secara official oleh polisi Beren melalui media rilis mereka pada pukul 13.45 siang ini waktu Swiss. Apa yang membuat Kiai meneteskan air mata? Bercampur antara haru, antara sayang, antara berbagai macam perasaan, maka tangan bisa ditahan, hati dan pikiran bisa ditahan, tapi air mata tidak bisa ditahan. Makanya ketika ada sekelompok perempuan menangis, Sayyidina Umar bin Khattab melarang. Jangan kamu menangis, kata Umar. Kata Nabi, da'hunna wa sya'nahunna, biarkan mereka menangis, karena air mata tidak bisa ditahan. Yang tidak boleh itu adalah niyahah, meratap, mengeluarkan kata-kata murka, mengutuk nasib. Ketika Nabi SAW kehilangan anaknya namanya Ibrahim, dilahirkan seorang perempuan dari Mesir namanya Maria Al-Qibtiyah, menangis Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabat bertanya, ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha menerima ketetapan takdir Allah? Kata Nabi, aku ridha. Kalau ridha, kenapa engkau menangis? Kata Nabi, ini air mata tetesan kasih sayang. Ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan hadiah, tapi ada orang mengungkapkan kasih sayangnya dengan tetesan air mata. Subuh ini saya dapat dua-duanya. Tetesan air mata dapat, hadiah pun dapat. Mana hadiahnya? Ini sorban yang sedang dipakai. Apa yang membuat saya dengan Kiai nanti bertemu di bawah naungan ketika tidak ada atap, tidak ada tenda? Sab'atun yudhilluhumullah, 7 orang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu tak ada tempat bernaung, tidak ada atap, tidak ada tenda, kecuali yang diberikan Allah pernaungan. Yang mendapatkan naungan itu adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berjumpa karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Saya berharap
Saya dan Kiai termasuk orang yang mendapatkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya hidup ini mesti karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innal ladzina qalu ilahi Allah. Ilahi yang aku sembah Allah. Tapi dia katakan innal ladzina qalu rabb. Tiga makna Rabb. Rabb, dia yang mencipta aku. Rabb, dia yang mengatur hidupku. Rabb, dia yang memberi aku rezeki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil. Proses pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emril Khan Mumtaz atau Eril akhirnya menemukan titik terang. Jenazahnya kini telah ditemukan di bendungan Enghalde, Bern di Swiss. Dilansir dari situs Pemkot Bern, titik awal Eril berenang yakni Eikels sampai Barzilibet, di mana menjadi lokasi aman untuk berenang. Sang ibunda Atalia Praratia pun pernah mengunggah lokasi yang menjadi titik hilangnya Eril dari atas jembatan. Ditelusuri lebih lanjut menggunakan Google Map, jarak lokasi menghilangnya Eril dan lokasi penemuan di bendungan Enghalde berjarak kurang lebih 4 km. Hal tersebut juga dilaporkan oleh media Swiss. Kronologi penemuan jasad Eril, kepolisian Bern awalnya menemukan jasad seorang laki-laki pada Rabu 8 Juni 2022 pukul 06.50 WIB. Dan di bendungan Enghalde, kepolisian setempat menyebut jasad pria itu merupakan WNI. KBRI Bern memastikan akan mengawal proses pemulangan jenazah Eril hingga tiba di Indonesia. KBRI Bern juga terus mendampingi keluarga selama persiapan dan proses pengurusan repatriasi Eril ke tanah air. Ridwan Kamil telah mengajukan cuti untuk terbang ke Swiss. Kemenlu RI sebelumnya menyatakan ada progres dalam pencarian Eril. Sementara itu, LP Nazmuzaman selaku perwakilan keluarga akan segera membawa Eril ke Indonesia. Jenazah Eril diperkirakan paling cepat tiba di Indonesia pada akhir pekan ini. Ridwan Kamil mengatakan jenazah Eril tiba di tanah air pada Minggu 12 Juni 2022. Eril kemudian dimakamkan keesokan harinya. Ridwan Kamil juga berterima kasih kepada KBRI Swiss serta pemerintah kota. Proses pencarian putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emril Khan Mumtaz atau Eril akhirnya menemukan titik terang. Jenazahnya kini telah ditemukan di bendungan Enghalde, Bern di Swiss. Dilansir dari situs Pemkot Bern, titik awal Eril berenang yakni Eikels sampai Barzilibet, di mana menjadi lokasi aman untuk berenang. Sang ibunda Atalia Praratia pun pernah mengunggah lokasi yang menjadi titik hilangnya Eril dari atas jembatan. Ditelusuri lebih lanjut menggunakan Google Map, jarak lokasi menghilangnya Eril dan lokasi penemuan di bendungan Enghalde berjarak kurang lebih 4 km. Hal tersebut juga dilaporkan oleh media Swiss. Kronologi penemuan jasad